Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 ini, saya akan mengomentari tidak diduga KPK sarang koruptor. Awal dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai sekarang diduga lembaga penegak hukum KPK yang bersih dari perbuatan korupsi. Karena selama ini perkaranya, semua perkara korupsi dapat dituntut dan diselesaikan di muka pengadilan. Sampai masyarakat ada kalau sudah menghadapi KPK ini sepertinya tidak bisa dipengaruhi. Itulah pandangan masyarakat. Setiap tersangka selalu ditahan dan diproses hukumnya sampai mendapat putusan hakim. Setelah pernyataan Elizabeth Susanti, dia yang menjebloskan Anas Urbaningrum ke penjara dengan memberi uang kepada Abraham Samad, Ketua KPK, dan Bambang Wijayanto, Wakil Ketua KPK. Dan uang tersebut yang diberikan Elizabeth Susanti itu kepada Ketua KPK dan wakilnya ada sumbernya dari SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau benar pernyataan Elizabeth Susanti, rupanya KPK ini sarang koruptor. Perlu diusut mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, Wakil Ketua KPK. Kedua orang tersebut selalu kelihatannya baik dan sifatnya agamis, bahwa mereka bersih dari perbuatan korupsi. Terlebih Bambang Wijayanto berpenampilan tokoh agama dengan pakai janggut panjang, sikapnya seperti orang baik-baik, rupanya koruptor juga. Pimpinan KPK Firly Bahuri sekarang perlu dicurigai perbuatannya syarat dengan perbuatan korupsi karena berkali-kali memeriksa Anies Baswedan dan Ketua DPR dalam menyita barang bukti terkait dengan Formula E, tetapi tidak ada jadi tersangka. Jawaban KPK masih dalam pemeriksaan. Demikian juga berkali-kali dipanggil Ibas atau Edi Baskoro, tetapi hasilnya tidak ada. Harapan saya melihat kenyataan tersebut, sebaiknya dibubarkan saja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, hanya merusak nama baik negara serta menghabiskan anggaran negara. Tidak bersih lah ya. Jadi saya lihat, padahal kalau kita lihat awalnya dibentuknya KPK ini sampai sekarang ini, bahwa lembaga KPK ini ada lembaga yang bersih dari perbuatan korupsi. Karena banyak dulu semua kasus-kasus korupsi dapat ditangani. Apalagi pada saat zaman Antasari tersebut, sangat dikenal KPK itu kinerjanya bagus dalam memberantas korupsi. Tetapi sampai tidak pernah kita mendengar aparat KPK itu menerima uang daripada pihak tersangka, dan semua diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Tetapi sekarang ini saya lihat sudah setelah keterangan Elizabeth Susanti menyatakan bahwa dia yang menjebloskan Anas Urbaningrum ke penjara dengan memberikan sejumlah uang kepada Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK. Katanya uang itu diperolehnya dari Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga di sini rupanya KPK tersebut rupanya dia pelaku korupsi juga. Tidak disangka KPK itu ada syarat dengan perbuatan korupsi. Di luar dugaan KPK itu merupakan pelaku korupsi. Padahal selama ini kita mendengar dia sangat baik dan bersih dari perbuatan korupsi. Ternyata kenyataannya justru terbalik, tidak disangka-sangka, rupanya KPK ini sarang korupsi juga. Apalagi saya lihat sekarang ini, di mana Firly Bahuri selaku Ketua KPK paling sering dia memanggil dan memeriksa daripada perkara
perkara balap mobil Formula E, tetapi hanya diperiksa saja, tidak ada hasilnya. Katanya masih dalam tahap pemeriksaan saja, tidak ada hasilnya. Sehingga masyarakat pun berpikir-pikir, apakah dikerjakan atau dijadikan apa, kita tidak tahu. Demikian juga berita Baskoro berkali-kali dipanggil terkait perkara korupsi, tetapi tidak ada yang terkena perkara korupsi, sehingga dianggapnya menghabiskan anggaran negara saja. Jadi harapan saya melihat kenyataan tersebut, sebaiknya dibubarkan saja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, hanya merusak nama baik negara serta menghabiskan anggaran negara. Itu perlu dipertimbangkan oleh negara, apakah dia masih tetap. Seharusnya KPK dibubarkan saja, sudah cukup kejaksaan terkenal dalam menangani perkara korupsi. Ditambah lagi polisi juga bisa, sehingga tidak perlu terlalu banyak menangani perkara korupsi tersebut, karena di sini ada polisi dan kejaksaan untuk menangani korupsi tersebut. Karena melihat hasilnya sudah tidak ada mana syarat dengan perbuatan korupsi KPK ini, sehingga lebih tepat dia dibubarkan saja. Jangan, dan di samping merusak nama negara juga menghabiskan anggaran negara untuk membiayai organisasi tersebut. Jadi harapan saya melihat kenyataan tersebut, sebaiknya dibubarkan saja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, hanya merusak nama baik negara serta menghabiskan anggaran negara. Sekian dan terima kasih.